Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aliatur Humila. Saya dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis, yang kedua sejarah kodifikasi hadis, yang ketiga perkembangan hadis, yang keempat adalah unsur-unsur hadis. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga para tabi'in. Kodifikasi hadis yang bersifat pribadi sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Namun saat itu belum menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi. Sedangkan kodifikasi hadis secara resmi baru dimulai ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi hadis oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, banyak penghafal yang sudah meninggal dunia, baik karena sudah lanjut usia maupun gugur sebagai pahlawan perang. Yang kedua, Al-Quran sudah berkembang luas dalam masyarakat dan telah dikumpulkan menjadi mushaf. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi hadis bercampur dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, Islam mulai menyebarkan syiarnya melalui Jazirah Arab, sehingga hadis semakin diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, saat lembaga kodifikasi hadis sudah terbentuk. Khalifah menginstruksikan para pejabat pemerintahan untuk meneruskan upaya penulisan hadis. Beberapa pejabat itu yakni Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan Abu Bakar bin Halid, yang ditugaskan menemui Amrah binti Abdurrahman Al-Ansari dan Al-Qasim bin Abu Bakar. Namun hasilnya masih kurang lengkap. Usaha penulisan hadis itu lalu diteruskan lagi oleh para ahli hadis lain, terutama di pertengahan abad kedua. Upaya ini bersama dengan kegiatan ulama di bidang lain seperti fiqh dan kalam yang juga melakukan penghimpunan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Perkembangan hadis dibagi menjadi 7 periode, yaitu periode pertama yaitu Asri al-Wahyi wa al-Tadwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Pada masa ini, Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Periode kedua yaitu Al-Tasbut wa Al-Ikban min Al-Riwayah, periode membatasi hadis menyedikit riwayat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Umar ibnu Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini keadaan masih belum banyak berubah. Periode ketiga zaman Intisayar Al-Riwayah ila Al-Amsar, periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Pada masa ini juga telah populer sahabat-sahabat yang dijuluki sebagai endaharawan hadis, yaitu mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang telah meriwayatkan 5374 hadis. Periode keempat yaitu Al-Asir Al-Kitabah wa Al-Tadwin, periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdullah Al-Aziz tahun 99 sampai 102 Hijriah. Khalifah Umar mengambil langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya.
Ciri-ciri hadis yang didewankan pada abad ini adalah tidak dihiraukannya atau tidak diseleksinya. Apakah mereka didewankan hadis-hadis Nabi semata-mata atau di dalamnya termasuk fatwa-fatwa sahabat tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum membuat pengelompokan kandungan-kandungan nas atau teks hadis menurut kelompoknya. Oleh sebab itu, karya ulama pada zaman ini masih bercampur antara hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Periode kelima yaitu Al-Asrar, Al-Tajrid wa Al-Tasih wa Al-Tanqih, periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ini penanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di masa ini juga muncul ulama hadis yang telah menyusun hadis yang berkualitas berdasarkan pada kriteria penulisannya, misalnya ialah Imam Al-Bukhari. Periode ke-6 yaitu Al-Arsh, Al-Tahjib, wa Al-Tartib, Al-Istidrak, wa Al-Jami, periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis, dan mengumpulkan hadis yang disusun dalam bagian-bagian yang sistematis. Dalam periode ini juga telah muncul kitab syarah atau kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu. Periode ke-7 Al-Syahra wa Al-Jamu wa Tahrij, periode pesyarahan, penghimpunan, petahrijan, dan pembahasan. Sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad ke-4 Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya.